Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Jadi di video kali ini komunitas Booktube ID kembali menyelenggarakan sebuah posting bareng dengan hashtag posting bareng Booktube ID, dan bulan ini itu temanya unexpected book. Jadi buku-buku yang tidak kita ekspektasikan. Awalnya covernya itu nggak sesuai dengan isinya lah, atau yang awalnya kita kira covernya ini bagus, ternyata isinya tuh nggak bagus gitu. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, jadi tanpa berlama lagi, di sini sudah ada 4 buku yang sudah aku pick, dan 4 buku ini bukan berarti jelek ya, aku ambil yang memang bagus-bagus gitu. Jadi aku tuh beli buku yang memang bagus-bagus gitu isinya tapi nggak menutup kemungkinan pasti aku judge the book by the covers. Melenceng banget. Jadi buku yang pertama itu ada Petunia yang Berguguran di Hati Senja. Jadi buku ini adalah salah satu buku penerbit indie, cetakan penerbit indie gitu, Mazaya, penerbit Mazaya, dengan penulisnya Ansar Siri. Kebetulan penulisnya ini adalah salah satu penulis yang sekota dengan aku gitu. Nah, oke, kita kembali ke topik. Kalian bisa lihat cover dari buku ini ya kan? Oke, kita keep. Di buku ini menceritakan seorang cewek dengan masa lalu atau dengan kisah hidup yang bisa dibilang agak suram dan agak menyedihkan menurut aku ya. Tapi terlepas dari itu, kalian bisa lihat sendiri covernya tuh seperti apa. Covernya imut banget, cantik dan eye catching gitu. Dan terlihat di sini banyak banget unsur-unsur yang berwarna pink, keunguan lah seperti itu. Pokoknya tidak mencerminkan sisi suram seperti itu. Tapi isinya ini bertimbal balik dengan covernya, dimana isinya itu yang seperti aku bilang di awal, bahwa tokohnya mengalami sebuah mungkin rasa atau perasaan dan psikologis yang menurut aku kurang mengenakan, kurang membahagiakan lah seperti itu. Dan menurut aku tidak cocok dengan covernya yang sangat cantik gitu. Tapi di sini kalian bisa lihat ini mungkin sebuah bunga petunia. Aku nggak searching juga bunga petunia itu seperti apa looknya gitu, dan kalian bisa searching aja dan kalian bisa komen ya seperti apa sih bunga petunia itu. Mungkin seperti ini ya. Oke, jadi intinya itu overall buku ini ceritanya itu bagus banget, bikin mewek gitu, jadi bikin sedih. Tapi covernya tidak menunjukkan kebahagiaan, tapi covernya tidak menunjukkan kesuraman, tidak menunjukkan kegelapan seperti itu. Jadi menurut aku, ketika orang melihat cover ini, pasti orang pikir bahwa cerita ini adalah cerita yang membahagiakan kayak gitu. Tapi ternyata bertimbal balik. Next ada buku terbitan Grasindo. Ini buku Publisher Searching for Author sesi 3 ya. Judulnya Dark Memories. Seperti yang kalian lihat judulnya dark artinya apa anak-anak? Gelap. Memory artinya apa anak-anak? Ya memori, ingatan gitu. Jadi ketika kita translate artinya adalah memori yang gelap. Bisa kita bayangkan bahwa judulnya ini mempunyai cerita yang ada sisi kegelapannya atau ada sisi yang tidak membahagiakan dan tidak mengenakan seperti buku yang sebelumnya. Dan menurut aku, kenapa tidak cover ini dijadikan sampulnya mungkin agak kehitam-hitaman atau mungkin ada keabu-abuan seperti itu. Tapi overall kalian bisa lihat covernya ini unik banget karena ada bolong segitiga gitu, dan ada sepasang cewek cowok yang I don't know, yang aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka seperti bersedih gitu ya. Tapi semenjak aku baca buku ini, memang isinya ada sisi gelapnya gitu, ada sisi yang tidak membahagiakan di dalam kisah ini. Tapi sekali lagi menurut aku, kenapa tidak di kayak covernya itu mungkin agak ada hitam keabu-abuannya atau apa. Tapi overall bagus sih karena unik gitu covernya. Next ada Be Beautiful. Kalau kalian lihat kalian lihat video-video aku sebelumnya, ada One Sheet One Read gitu, atau 10
top recommendation books. Kalian bisa lihat buku ini, kalian akan dapatkan buku ini, bahwa buku ini dengan cerita yang sangat bagus banget, epic banget, dan terkesan profesional. Tapi covernya itu mungkin menurut aku seperti apa ya, simple, tapi ketika orang, mungkin ya, kalau misalkan aku cuma lihat dari looknya gitu, mungkin aku nggak akan beli, karena hanya menunjukkan sebuah look lips atau bibir gitu, tanpa menunjukkan apa-apa sih inti dari kisah ini. Tapi ketika kalian akan baca buku ini, kalian akan tercengang dan akan suka banget dengan kisah dari si tokoh di dalam buku ini gitu. Jadi mungkin sekali lagi, bagi kalian yang penganut judge the book by the cover, mungkin kalian tidak seterusnya atau tidak melulu memegang prinsip seperti itu, seperti aku yang memang judge the book by the cover gitu. Karena biasa kalau belanja buku gitu pasti lihat dari covernya dulu, setelah itu lihat dari sinopsisnya itu unik dan menarik buat aku, dan aku penasaran buat baca tuh, ini tokohnya nih nanti seperti apa, ini kisahnya nanti seperti apa, ini endingnya nanti kayak gimana gitu, akan aku beli. Tapi kalau ketika covernya aja nggak terlalu eye catching buat aku, nggak apa ya, yang memang nggak menarik mata aku, tapi aku akan melanjut ke opsi kedua, yaitu sinopsisnya. Walaupun mungkin covernya biasa-biasa aja, tapi sinopsisnya bagus, pasti akan aku beli. Next, buku yang terakhir menurut aku unexpected book, yaitu bukunya Onizuka Summer Breeze. Kalian akan bisa lihat atau aku akan kasih linknya di sini, review aku mengenai buku ini, dan aku kasih rating 5 buat buku ini. Ini keren banget ceritanya gitu loh. Tapi kalian bisa lihat covernya yang mungkin aduh apa ya, kayak animasi yang bagaimana gitu. Aku nggak bisa bayangin atau aku nggak bisa berpendapat banyak tentang cover ini, karena mungkin si desain covernya yang pasti atau penulisnya pasti tahu bagaimana silsilah atau filosofi dari covernya ini bisa dibuat gitu loh, atau kenapa covernya ini bisa hanya sebuah pohon gitu. Memang sih mungkin cocok ya dari dari kisah dari tokoh ini, mungkin karena tokoh ini mempunyai sebuah janji gitu, dan mereka bertemu di pohon ini tuh, aduh aku nggak terlalu ingat gitu, pokoknya something like that lah tuh. Aku nggak terlalu banyak berpendapat mengenai cover buku ini, cuman kalau aku lihat ini menurut aku nggak terlalu memberikan deskripsian yang detail menurut aku ya. Dan tapi jujur pada saat beli buku ini, aku itu belum terlalu tertarik lihat covernya, tapi kelihat judul lagi sinopsisnya bikin aku penasaran banget. Dan seperti biasa, Onizuka mengeksekusi ceritanya tuh dengan sangat bagus banget, gaya bahasanya yang aku sudah hafal gitu, kayak oh ini memang gaya bahasnya Onizuka nih, keren banget gitu. Dan memang kebanyakan aku itu koleksi beberapa bukunya Onizuka juga. Ini salah satu penulis lokal yang aku favoritin gitu. Oke, people, jadi mungkin itu dia beberapa buku yang di luar ekspektasi aku. Mungkin ada beberapa buku lagi ya di rak gitu, tapi 4 ini mungkin mewakili perasaan aku bahwa tidak selamanya judge the book by the cover itu berlaku gitu. Karena aku sendiri itu sebenarnya penganut judge the book by the cover. Tahu, aku itu kalau misalkan beli buku ya, seperti aku bilang di awal, selalu lihat dari covernya dulu. Ini kayak, duh covernya gimana gitu. Tapi aku lanjut ke opsi 2, lihat sinopsisnya. Kalau sinopsisnya penasaran, pokoknya itulah, bikin aku penasaran sinopsisnya, udah ambil, bawa ke kasir gitu. Oke guys, mungkin itu dia aja video aku untuk posting bareng bulan ini. Terima kasih untuk sudah menonton. Jika kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Have a nice day, see you next video, bye bye.